Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj dan Khatmil Quran TPQ As-Siddiq Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkol, Kemangkol, Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga, jamaah MPS Majelis Pinggir Sawah, rahimakumullah. Malam hari ini saya bersyukur bisa sowan Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga. Mangga Pak. Siapa dia? Ini mah. Terima kasih berkuah jam. Ini Pak masa detail. Waktu di sini waktu itu di kampung. Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga, rahimakumullah. Beli semangka bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai warga masyarakat Purbalingga yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kalau Pak Polisi neng kayaknya itu bisa neng agak udah hidup nabung ya. Saya harus ingat, mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokong. Apa saya kira Rani Wahyudi. Saya orang apa-apa, Pak ada cilik tapi selamat daripada jenderal vonis mati. Bersyukur malam hari ini atas izin Allah kita semuanya diberikan karunia dan nikmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika musibah membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi sebaliknya, jika nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Banyak orang yang kuat ketika diuji dengan musibah, tapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan nikmat. Maka kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan musibah, jika musibah yang hari ini kamu hadapi membuat kamu semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Makanya banyak orang yang diuji dengan kemiskinan kuat, tetapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan.
Banyak orang yang bisa bersabar ketika keluarganya nggak punya apa-apa. Tapi banyak keluarga yang gagal ketika keluarganya sudah punya apa-apa. Maka saya mencatat, orang yang datang ke saya atas terjadinya kasus perceraian itu rata-rata bukan di saat mereka miskin, tapi di saat mereka kaya. Makanya kalau saya secara pribadi, Pak, saya tidak mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Saya mikir perempuan itu dinafkahi setiap hari saja sama suami masih berani. Apalagi kalau istri punya penghasilan sendiri. Betul? Maka ketika menikah dengan istri saya bilang sama istri saya, Beb, istri saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya bilang sama dia, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Terus bagaimana Gus bagi kami para istri yang bekerja? Silahkan, selama dapat izin dari suaminya. Anda sebagai seorang istri bekerja, silahkan. Punya penghasilan sendiri, mangga, nggak masalah. Kenapa perempuan istri harus bekerja? Karena ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Nah, banyak orang yang diuji oleh Allah nggak kuat dan gagal itu ketika berada di puncak. Baik diuji dengan harta, kekayaan, keviralan, kemasyhuran, dan lain sebagainya. Banyak orang gagal. Coba, makanya tadi saya bilang, Pak Wahyudi pangkatmu kecil gak apa-apa. Saya sering diskusi dengan teman-teman Mabes Polri. Kebetulan Pak Kapolri itu sahabat saya. Saya bilang, ketika pangkat dan jabatan yang tinggi tidak dibentengi dengan iman yang kuat, maka yang terjadi pangkat dan jabatan yang dimilikinya akan menjadikan dia seorang penjahat. Kalau pakai logika sederhana Bapak Ibu, terlalu goblok ketika seorang jenderal membunuh orang di rumahnya sendiri. Ini pakai logika yang paling goblok sekalipun gak masuk akal. Kok bisa sebodoh itu? Tapi ternyata jawabannya apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun manusia membuat skenario, yakinlah skenarionya Allah lebih baik dibandingkan skenarionya manusia. Coba kayak kita kejadian malam hari ini, kalau karena tidak atas skenario Allah, mungkin saya tidak bisa sowan ke sini karena satu dan lain hal. Tapi saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ya Allah yang menentukan, masa isi ATM. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ disebutkan, man isdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak akan semakin dekat dengan Allah, tapi akan semakin jauh. Makanya menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting. Saya ulangi, menjadi penting itu baik, tapi lebih penting menjadi baik. Bahagia itu ketika kita baik, tapi lebih bahagia lagi ketika orang lain bahagia dengan kebaikan kita. Makanya kalau saya sowan ke sini kok Anda bahagia, saya senang. Ingat, kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari.
Siapa? Aku. Maka ketika ilmu ini bertambah, kita minta sama Allah, jangan sampai kurang hidayahnya, apalagi dicabut hidayahnya. Sehingga kemudian apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita meyakini itu adalah takdir terbaik dari Allah. Sama kita di atas panggung ini semuanya punya takdir masing-masing. Ada yang ditakdirkan jadi tentara, Pandan, Rame. Ada yang ditakdirkan jadi polisi, Pak Wahyudi. Sama tadi kasat intelnya mana? Kasat intel, pakai jubah, ngeri sekali. Kalau naik pohon kelapa, beluluknya nambah 2. Ada Pak Camat, mana camatnya? Cilik dong. Ditakdirkan jadi camat. Mbaknya apa di sini? Bu Kades. Ingat, perempuan itu nggak punya jabatan saja menangan, apalagi punya jabatan. Kalahnya cuma sama lato-latonya suaminya. Semuanya dengan takdir masing-masing. Ada tentara, ada kepala desa, ada polisi, ada camat, ada kiai. Yang perlu kita ingat adalah, mohon maaf Bapak Ibu yang di atas panggung, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Dengan takdir masing-masing. Ibu jadi kepala desa. Pertanyaan saya, Bu, kemarin ikut demo ke Jakarta apa enggak, Bu? Ngapain coba demo-demo ke Jakarta? Minta perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama warga. Salah, Bu. Kalau untuk mengurangi konflik sesama warga itu bukan demo ke Jakarta, tapi menggelar pengajian, sehingga masyarakatnya dinasihati melalui pengajian. Saya curiga kepala desa itu demo di Jakarta untuk apa? Bukan untuk menghindari konflik antar sesama warga, tapi karena modalnya belum balik. Yang dikambing hitamkan warga. Sudahlah disyukuri, 6 tahun 3 periode, sudah 18 tahun. Jadi kades yang amanah, BLT dibagi sesuai dengan peruntukannya. Karena banyak warga yang curiga dengan kepala desa hanya persoalan BLT. Tapi lucunya orang kini nyuwun saya, orang di sini, mohon maaf, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Wong ya teka, dia belum guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup itu kan isinya cuma 2. Kalau nggak suka, duka. Secara substansi hidup itu cuma 2. Kalau tadi kita bicara musibah sama nikmat, hidup itu cuma 2. Kalau nggak suka, duka. Bagaimana cara mensikapinya? Cara mensikapinya sederhana. Kalau suka, bersyukur. Kalau duka, bersabar. Yang dikasih ujian suka dan duka tidak hanya kita, termasuk baginda Nabi. Maka kenapa dalam Al-Quran dikatakan ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang istimewa. Maksudnya manusia biasa apa? Kanjeng Nabi kalau lapar makan. Sama dengan kita, kalau lapar makan. Kita umatnya kalau haus minum. Sama Kanjeng Nabi kalau haus juga minum.
Kanjeng Nabi kalau ngantuk tidur. Sama dengan kita, kalau ngantuk juga tidur. Bedanya cuma satu. Kalau Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Purbalingga sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Bahkan pengajian mungkin duduk di bawah tiang listrik bersandar, ngantuk. Dan luar biasa pengajian di Purbalingga di pinggir sawah, tiang listriknya ada tulisannya sedot wis. Menjijikan. Coba acara pengajian malam hari ini disponsori oleh sedot wis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi saja manusia terpilih dan terbaik itu punya rasa susah, punya rasa senang, punya suka, punya duka. Makanya lumrah kalau hidup kita juga sama. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Maka saya punya prinsip, karena hidup kita itu isinya suka dan duka, saya nggak mau orang yang pengajian bersama saya berduka. Kenapa? Pak Camat, Bu Kades, saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudara ini datang ke tempat ini dengan problemnya masing-masing. Semuanya punya masalah, semuanya diuji. Ada yang punya masalah tandur nggak panen, ada yang punya masalah SPP anak belum dibayar, ada yang punya masalah nggak keduman BLT, ada yang punya masalah anaknya nakal, ada yang punya masalah lato-lato suaminya sudah tidak berfungsi. Lato-lato semuanya diuji. Banser diuji. Apa ujiannya banser? Panitia lupa kasih rokok banser. Ya maklum panitianya miskin. Saya tadi telah toleh. Biasanya kalau di tengah pengajian mau ada sholawatan, saya bilang kok gak ada hadrohnya, atau jangan-jangan gak ada anggarannya. Masa Pak Camat gak mau nyumbang? Semuanya punya problem masing-masing. Nah, halo Pak Camat. Pak Camat langsung bisik-bisik sama Kapolsek, ini bajingan temen. Konsep dakwah itu apa? Konsep dakwah itu adalah berikanlah kabar gembira, basyiru wala tubadziru. Buatlah bahagia, jangan buat susah. Yassiru wala tu'assiru. Buatlah mudah, jangan buat susah. Makanya imam yang paling terkenal di kalangan orang NU itu siapa? Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya Thariqah Sadiliyah. Kenapa beliau banyak diidolakan sama orang NU? Alasannya satu, Imam Abu Hasan As-Sadili mengatakan, kalau kamu punya guru, gurumu tidak bisa membuat tersenyum, tinggalkan. Guru kok gawe susah. Makanya saya bilang, orang yang datang ke tempat hiburan malam, ke tempat karaoke, cari purel, itu orang susah apa orang senang? Orang susah yang mencari senang. Mereka mencari senang di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Cari purel. Pak Camat tahu purel itu apa kepanjangannya? Perempuan rela diusel-usel.
kayak pengalaman. Pertanyaan saya sederhana, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat karaoke, di tempat dunia hiburan malam? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Makanya mencari senang di tempat karaoke ya. Itulah alasan kenapa pengajian harus didesain yang menyenangkan. Kalau panitia di sini terlalu menyenangkan, degane loro, sedotannya akeh tok. Ribuan ya. Mana kopinya dingin. Ini kiainya baru datang setengah 10, kopinya dari habis maghrib. Kan goblok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemudian fungsi agama. Agama hadir untuk menjadi solusi. Agama hadir bukan sebagai masalah atau problem, tapi menjadi sebuah solusi. Sehingga apapun masalah kita, baik masalah dunia maupun akhirat, ketika kita punya masalah, solusinya adalah agama. Maka kenapa Bapak Ibu, doa yang paling viral di mata umat Islam disebut doa sapu jagat, karena terkait dengan urusan dunia, terkait dengan urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu seperti apa? Kalau jadi kepala desa selamat, ya fid dunya hasanah. Jadi camat selamat, fid dunya hasanah. Jadi polisi selamat, fid dunya hasanah. Jadi tentara selamat, fid dunya hasanah. Jadi banser selamat, fid dunya hasanah. Makanya tahu nggak asbabul wurud, kenapa orang Jawa itu punya selamatan? Kila wakola disebutkan bahwa pra-Islam dulu orang Jawa sebelum kedatangan Wali Songo, mereka biasa membuat sesaji makanan ayam ingkung ditaruh di bawah pohon besar. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak mendapatkan murka dari setan, jin, demit, iblis, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo. Kamu ngomong genderuwo, kenapa lihat Pak Camat? Pak Camat langsung mikir, waduh, salah duduk saya. Pokoknya sebelum kopi panasnya datang, Pak Camat tak hajar. Orang-orang dulu Pak, itu bikin sesaji di bawah pohon, di bawah jembatan, kayu-kayu besar. Di situ dikasih apa? Nasi. Dikasih apa? Ayam. Wali Songo datang, para wali datang, bertanya kepada orang-orang yang membuat sesaji itu. Itu tujuannya apa? Untuk tolak balak, kata orang-orang Jawa dulu. Supaya apa? Supaya tidak diganggu suara lato-lato. Pak Camat tahu kenapa Allah menciptakan lato-lato? Untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi para suami saya sarankan koleksi lato-lato di rumahmu. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato.
Pak Camat paling latar-latarnya cowok gitu. Jadi kalau istri mulai cerewet Pak Camat, ewek, suami langsung membunyikan latu-latu, edek. Kalau latu-latu sudah dibunyikan, istri tetap cerewet, gampang, tapi cangkem be. Akhirnya Wali Songo bilang, kalau kamu mau tolak musibah, tolak bala, dihindarkan dari setan, jin, demit, iblis, gendruwo, wewe, gombel, caranya tidak seperti itu. Bagaimana? Kamu motong ayam, motong kambing, berasnya masaknya agak banyak, kemudian orang-orang dipanggil. Bukan kamu taruh di bawah pohon, bukan kamu taruh di bawah jembatan, tapi orang-orang kamu panggil untuk diajak makan. Bagaimana caranya supaya terhindar dari bala dan musibah, tidak diganggu oleh setan, demit, gendruwo? Sebelum makan berdoa dulu, minta sama Allah supaya kamu selamat, istri kamu selamat, anak kamu selamat, tetangga kamu selamat, hidup kamu selamat, mati kamu selamat. Maka kemudian muncul istilah selamatan. Konsep Islam fi dunya hasanah itu minta selamat. Karena nggak mungkin kita di dunia ini baik kalau nggak selamat. Maka beruntunglah kamu yang punya nama selamat. Pak Camat tarane siapa? Siapa? Danang siapa? Danang Nuswantoro. Namanya menggelegar sekali. Danang Nuswantoro. Kalau ada siapa namanya? Setio, lemu temen. Setio Kawati. Setio. Gak apa-apa Bu, kalau kamu dibilang gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Alasannya adalah karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Kayaknya Bu Kepala Desa begini tak pikir malu, ternyata pamer gelang. Beda dengan ibu-ibu yang di sana, dari tadi tangannya dikempit. Kenapa mereka tangannya dikempit? Karena khawatir gelang karetnya katon. Kayak keprimen, wis tua jilbabe pink ya. Karena itu zizi. Mana kemayu teman. Saya bilang kamu jilbabnya pink ya, malah jawab kamu nanya. Saya punya cita-cita Pak Camat. Kalau besok saya mati tidak nyamunkan nakir di alam kubur, Miftah manro buka, langsung saya jawab kamu nanya. Iya Bu, cangkemnya kata malaikat. Iya. Begitu dikepung gelundung, anak sebengok, gato, ganjel toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita minta selamat, keselamatan di dunia. Makanya kenapa kemudian setelah kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditambah lagi doa supaya lebih selamat. Maka muncullah doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ini kalau Mbak Mutin desa itu biasanya domirnya double bacanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Sudah menggunakan al-ta'rif, masih menggunakan domir. Nah, padahal seharusnya milih salah satu. Kalau sudah fit, din saja, nggak usah pakai nah. Tapi kalau nggak pakai domir, nggak usah pakai al-ta'rif. Nanti domirnya double, fi dina. Supaya mantap Bos, fi dina itu bukan mantap, tapi pekok. Tapi kamu jangan bilang Mbak Mudin itu pekok. Kadang-kadang Mbah Mudin itu mohon maaf, walaupun doanya salah, biasanya malah mustajabah. Kenapa?
Karena mereka lebih yakin dibandingkan kita. Coba kalau kiai muda yang berdoa, belum tentu, buktinya kopi nggak datang-datang. Akhirnya datang juga. Subhanallah, canggirnya seksi temen. Apa ya? Kena inyo. Jelok jauh. Masih macam-macam saja. Danang Nuswanto. Jaluk kopi di kiai. Kalau ada kopi panas harus langsung diminum. Pak Camat, Bu Kades dengerin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kita coba kopi dengan cangkir yang paling seksi sedunia. Begitu dicium, subhanallah, sakit teman. Nah ini kesuruh sih udah kayak. Oh why Bu Kades? Bu Kades tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya melihatkan, fiturnya hasanah ini menjadi penting. Karena apa? Karena hidup itu dibutuhkan keseimbangan. Makanya saya nggak setuju dengan orang yang mengatakan wes miskin nggak apa-apa asalkan bahagia. Kalau Anda bilang miskin gak apa-apa asalkan bahagia, saya doakan miskin selamanya. Katanya asalkan bahagia. Siapa bilang uang itu tidak menjamin bahagia? Buktinya Bu Kades kalau ditransfer bahagia. Gak ada yang transfer, kasihan amat. Nah, kita itu transfer. Kita kan seumuran. Cie matamu sih. Cie. Saya ditanya, Gus, Banser, tentara sama polisi hebat mana? Saya jawab Banser. Apa buktinya? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Bukan karena hebat, karena ngapain? Masa lu tambang gue SK Banser matane. Kalau kayak Ansor masuk ke pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Gimana macam-macam kopinya? Enak. Ibu-ibu belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya Rai Rika. Yang batin kayak Rai apa kapan karambol. Ada orang ngaten ya. Sekarang wajah itu glowing macam itu menjadi sebuah keharusan. Apalagi yang muda-muda kayak Bu Kades. Kalau yang tua-tua kayak gitu jelas murah. Paling pol berdakupan nomor apa? Coba dijawab. Mbak pilih mana kalau cari suami? Good looking apa good rekening? Good rekening. Karena kalau suamimu good rekening, jaminan wajahmu menjadi glowing. Makanya kemudian ada istilah, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming.
Apakah Bu Kades wajahnya glowing? Set. Subhanallah Bu Kades. Alisnya kan kayak galem man. Bojone Kades sing ngendi ya? Janda. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Coba Banjar ada peluang nih, Bu Kades janda. Kalau kamu nikah dengan janda mas, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Semoga pulang pengajian Bu Kades menikah lagi dengan duda anak 15. Amin. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah ini apa yang menjadikan hasanah itu? Salah satu tolok ukur hasanah itu adalah hidup yang merasa cukup. Makanya saya bilang, jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi merasa tidak cukup. Coba, saya itu membela institusi Polri itu luar dalam. Saya terakhir pengajian sama Bapak Kapolri di Probolinggo, saya bilang rame-ramenya tragedi Sambo dan lain-lain. Saya bilang, Pak Kapolri, ingatlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Saya bilang, kalau orang itu kaya tapi tidak cukup, ya jadinya ngawur. Ini apa mana? Kameranya rungkat. Toh, ganjil toh. Aneh temen ya pengajian kameranya isu. Sebentar lagi ada yang nyanyi begitu sulit, lupakan sulit. Coba, jangan minta kaya, mintalah cukup. Banyak orang kaya tapi hidupnya merasa tidak cukup. Saya punya kawan Pak di Jakarta. Dia bilang apa? Gus Miftah tahu nggak? Uangnya Sambo itu di rekening ada berapa? Di salah satu bank di Jakarta itu uangnya yang bersangkutan ada 99,9 triliun. Itu Pak Camat mati hidup lagi 100 kali. Gajinya nggak mungkin dapat segitu. Ya Pak Camat ya. Tapi kan yang penting Pak Camat walaupun gajinya berapa merasa cukup. Itu jauh lebih penting. Hidupnya Pak Camat pas-pasan. Pas pengen ngopi, kopinya tekan. Pas kangen istri, bisa milik janda. Iya. Atau Bu Kades, wis Bali Bali mantap. Kita doakan mudah-mudahan Bu Kades panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Bu Kades hidup sendiri. Berbahaya. Nah Bapak Ibu, tolak ukurnya apa? Merasa cukup. Jangan minta kaya, cukup saja. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Orang kan, Bapak tahu, saya kan biasa ngurusi pengajian di lokalisasi klub malam. Orang-orang yang berada di lokalisasi klub malam itu orang senang, tapi hatinya tidak tenang. Contoh,
Anak mau Purbalingga, di sana apa tadi ya? Anak Toyareka, anak wong lanang Toyareka. Maka lokalisasi boleh Telembok. Apa Telembok apa Telembok? Masih temen ya. Cari Telembok. Mungkin dengan dia ketemu Telembok itu dia senang, tapi pasti hatinya tidak tenang, karena khawatir dilihat sama Pak Camat. Jangan-jangan ketahuan Pak Camat. Ternyata Pak Camatnya juga cari. Saya dulu punya pengalaman. Ini pengalaman Pak Camat. Ini mumpung saya jauh dari Jogja, tak ceritakan. Saya dulu kan James Bond, jaga masjid dan kebon. Kebetulan masjidnya orang Muhammadiyah. Nah, malam Jumat nggak ada yasinan. Di masjid ada 2 orang, saya, Miftah Maulana Habibur Rahman, sama senior saya di masjid yang nunggu masjid, namanya Mas Sarton. Habis sholat isya, Mas Sarton bilang sama saya, Miftah, ya Mas, kamu nunggu masjid gak usah kemana-mana. Mas Sartono mau kemana? Saya mau yasinan. Saya batin, Muhammad kan lama yasinan ya. Kok dia pamit yasinan? Akhirnya dia pergi, saya di masjid gabut. Nah, 5 kilo dari masjid itu ada bioskop. Bioskop waktu itu tahun 2000-an sekian. Ya film-film kayak filmnya Kiki Fatmala, Eva Arnas, film-film semi-semi buka baju gitu lah. Akhirnya kita beli tiket, saya berangkat naik sepeda ke bioskop karena di masjid gabut. Begitu masuk bioskop, saya duduk di dalam. Ternyata apa? Ketemu Sarton. Lah Mas Sarton bilang sama saya, kamu tuh gimana? Suruh nunggu masjid malah ke bioskop. Lah sampean jare tahlilan. Konangan. Orang itu kalau berbuat maksiat pasti hatinya nggak tenang. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, maual ilmu. Iya, Pak Polisi, Bu Kades, Pak Camat. Kenapa kalau kita berbuat salah, itu kenapa hati kita tidak tenang, apalagi dosa? Nabi ditanya, ya Rasulullah, hei kanjeng Nabi, maual ilmu. Pakai sin, pakai ta ilmu. Kalau ismu pakai sin itu artinya nama. Masmuk, siapa namamu? Ismun. Tapi kalau ismun itu artinya dosa. Ya Rasulullah, hei kanjeng Nabi, maual ismu, dosa itu apa? Jawaban kanjeng Nabi adalah al ismu mahaka fi sodrika wa garihta ayatoli'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Gak ada orang berbuat dosa itu hatinya nyaman, Bu. Pasti hatinya tidak nyaman dan khawatir dilihat orang. Contoh, saya itu kan rutin pengajian di lokalisasi. Kok saya baru pengajian, ada pelanggan datang ke lokalisasi, pasti mereka sembunyi-sembunyi, Pak. Waduh, pengajian Gus kita belum rampung. Mereka pasti sembunyi. Nggak mungkin mereka terang-terangan. Begitu saya pengajian, ada tamu datang lihat saya, Gus, aku cari Telembok. Nggak mungkin. Pasti sembunyi. Karena orang berbuat dosa mesti hatinya nggak nyaman. Makanya kenapa maling itu kok sembunyi-sembunyi? Namanya saja maling, manusia dibalik aling-aling. Kalau terang-terangan namanya garong. Kenapa maling itu sembunyi-sembunyi? Karena khawatir dilihat sama orang. Orang nggak pernah berbuat dosa, begitu berbuat dosa, yakin hatinya akan merasa tidak nyaman. Tapi kenapa, Gus? Saya banyak dosa kok hati saya nyaman. Berarti kamu sudah terlalu terbiasa dengan perbuatan
dosa, sehingga sudah tidak menganggap sebagai sebuah dosa. Contoh, orang meninggalkan sholat sekali, itu pasti hatinya nggak nyaman. Waduh, aku ninggalin sholat. Tapi kalau dia terbiasa dengan meninggalkan sholat sebagai sebuah kebiasaan, dia akan menganggap biasa-biasa saja. Maka ingat, jangan biasakan hidupmu dengan perbuatan dosa. Karena kalau terbiasa dengan perbuatan dosa, hatimu akan merasa nyaman. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hati ini jangan sampai dibiasakan dengan perbuatan dosa. Kalau terbiasa, yang tadinya dia tidak tenang akan menjadi tenang. Padahal apa? Hidup itu yang kita cari tenang, bukan senang. Makanya kemudian agama ngatur. Bagaimana supaya tenang? Zikir. Bagaimana supaya Bu Lurah tenang? Dikasih snack. Dilempar ke sini. Coba lihat isinya apa sih? Kita akan sepil, unboxing berapa harga snack pengajian di Torayeka. Ini apa namanya dia? Terus mereka bilang, sewu, bati ya. Sewu. Ini arahnya apa Bu Kades? Lembar, mereka bilang, sewu, rong-ewu, walah sewu. Tapi ngomong rong-ewu bati. Ini arahnya apa Bu? 500. Apa dia? Apa? Tadi bilang 500. Oh, 500. Iya, emping. Orang bodoh. Ini nggak ada harganya kan sisa lebaran. Snack untuk Bu Kades. Ya, anggap saja nafkah untuk janda. Bahan. Bu Kades pulang nggak bisa tidur. Dia akan teringat-ingat dengan api. Nah, agama punya konsep bagaimana supaya hati itu tenang. Kalau tadi ditanya mahwal ismu, dosa itu apa? Jawabannya tadi, al ismu mahaka bisodrika wa karita ayat dari alainas. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Nabi apa? Ya Rasulullah, mahwal bir, kebaikan itu apa? Dijawab sama Kanjeng Nabi, al birru husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak itu ada kalanya akhlak kita kepada Allah yang namanya ibadah, akhlak kita sesama manusia yang namanya muamalah. Akhlak kita kepada Allah yang membuat kita baik, hati kita nyaman. Jaga sholat tepat waktu, melaksanakan perintah agama, aturan agama ditegakkan, yang kita sebut dengan takwa. Takwa itu pengertiannya apa? Kalau takwa masalah agama secara syariat dengan takwanya Pak Camat beda. Kalau takwa menurut syariat adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi kalau takwanya Pak Camat, takwa takut istri tua. Pak Camat bujuni bila baru satu. Apakah akan nambah dengan melamar Bu Kades? Insya Allah. Bu Kades mau dia sama kamu, Bu Kades. Tapi sorry, Pak Camat sama Bu Kades beda pemikiran. Pak Camat mikir Bu Kades mikir Gus Miftah. Santai aja Bu, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ketemu siapa ya? Kayaknya sih naksir buka aja sih. Kalau kamu suka sama Bu Kades, berlaku undang-undang. Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku.
Lamarna, Gus. Apa? Lamarna. Kata-kata? Lamarna. 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 Kayaknya kalian berdua itu kamu sama Bu Kades itu seperti Indomaret dan Alfamart. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Perlamarna, YouTuber kok ngaceng temen. Kenal baik dulu lah. Supaya hati kita itu nyaman dengan menjaga husnul khuluqi. Jangan itu beriman. Ya, kita selawatan dulu ya. Pak Ramil selawatan. Oh, undang namanya belum kena ya. Saya kemarin Pak Ramil santri saya ngelamar jadi tentara, ternyata ditolak, nggak lulus. Akhirnya panitia seleksi saya telepon. Dan kenapa santri saya nggak lulus jadi tentara? Mohon maaf Gus, izin salah. Santrinya giginya jelek. Gara-gara giginya jelek tidak diterima jadi tentara. Akhirnya tentaranya saya marahin. Kamu tahu nggak? Tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu besok tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Anani. Dan Ramil bikin istighosah sama kiai. Pak Dandim diundang. Begitu mulai istighosah, kiainya langsung baca istighosah. Ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Dan Ramilnya protes, ini yang mengadakan Koramil bukan Kodim. Akhirnya kiai diganti, ya Koramil, ya Koramil. Ada siapa? Koramil itu Handoko ya? Apa? Windoko. Oh namanya mirip dengan Setio. Iya. Pada saat diri-dirikan ya. Ulang tahun saya itu bareng dengan Pak Wakasat, Pak Agus. Kebetulan dia kemarin jamaah saya pas haji. Makanya kenapa saya sering nge-Mabes Adi itu karena Pak Wakasat sahabat saya. Ya kita selawatan dulu. Minta lagu apa? Maku Burul. Maku Burul. Mangku Burul. Kira bisa orang musik ya. Oh ya Allah, ngajian gak ada hadronya goblok kamu. Coba ya ketua panitia. Orang mancing acung. Kamu main nyongnya dong. Kok janjinya gusi jam 8. Terus bayaran murah nanti. Ayo kita selawatan tentang musik apa yuk. Ini yang orang bilang musik itu haram. Musik itu haram. Nah iya. Ayo selawatan. Jawab sing bener. Bapak NU Ibu Muslim. Ini yang saya kesel ngomong-ngomong ya. Ulang. Bapak NU Ibu Muslim, Kakang Ansor Ade Fataya, tahlilane saben malam. Mulai tahlilan bodong gawa rahmat badokan guys itu yang ngomong kalau selawatan ladang Ramil mangan baik tahlilane saben malam mulai tahlilan bodong gawa salatullah ala
Yasin Salatullah salamullah saya yakin yang datang tidak semuanya orang NU. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salamullah wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ino awan bengi dosulaya bodho asor apes ino awan bengi dosulaya salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau donga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salat Salatullah salamullah ala Yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai umur yo ra diamin ya telat malaikat minggat diamin ya ulangi ya bareng ya kompak ya bisa telat ya rok jadi apa patah mau matane kiai patah juga ada anaknya bila 15 matane Pak, pengen buatan anaknya jadi kiai. Mudah-mudahan jadi kiai keren kayak Gus Miftah ya. Orang lebih ini terayoka. Mereka nggak tahu ya. Mariaki. Ya kiai ya beda-beda. Anak kiai sih ngurusi artis kayak Gus Miftah. Jamaah janda-janda. Nikah Sali. Aura kasih, Nikita Mirzani, Selin
Evangelista. Yang terbaru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Bukan Resto ya Reka. Ya ada maning kiai model-modelnya kayak kiai-kiai desa, kayak Toya Reka. Sampai ngelinting, mereka nggak punya kayak. Ya beda-beda ya apa-apa. Ulangi ya. Ya. Kompak ya. Ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Sholatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa anaknya tadi? Sedikit aku siapa? Bro. Buluran. Kemangkan undang Gus Miftah, Pak Camat lumayan gagah, lumayan gagah. Jangan seneng dulu. Anak gajah adus nang beli, najan gagah manuke. Buka adus langsung bayangnya kayak gini. Nah, sekarang sikir untuk Kusminta sendiri aja kalau gitu. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Kusminta kakalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk dirabi. Siapa rondone? Ya iki. Kok Pak cemburu? Sing sabar siapa? Camat. Ya kita doakan, karena Pak Camat dari tadi kita bully, kita doakan. Mudah-mudahan Pak Camat masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Ya mati ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sabar Pak Camat. Siapa tahu pulang dari pengajian jadi sedap. Amin. Terakhir ketemu Bati Purbalingga kapan ya? Buka puasa tahun kemarin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai jam berapa pengajian ini ya? Subuh. Orang urun pecrewek. Sebenarnya kalau ada musiknya saya mau nyanyi banyak, nggak ada musiknya. Lagu yang paling disukai sama Pak Camat ini. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, terus aku budal patroli.
banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Sama rondo nih? Yo. Ini bukan tes dia ini cangkem. Makanya dari tadi saya batin kenapa Bu Kades pakai jilbab warna ungu. Ungu itu warna kebesaran, janda. Makasih temen ya. Makanya besok kalau Bu Kades meninggal dibungkus kain kafan warnanya ungu. Maka malaikat akan bilang, wow, jendes. Tapi kalau saya besok bukan deh, saya pengen kalau mati dibungkus kain kafan warnanya hijau. Karena di banyak takon. Asalkan pengen mati kain kafan warnanya apa? Putih. Kalau putih kan itu sesuai dengan lagunya Wali Songo. Karena kain kafan warnanya putih hukumnya sunat. Makanya kenapa Wali Songo membuat lagu judulnya Turi Turi? Turi. Turi putih di tandur, turi putih di tandur, ono cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa, mbok ira kembange apa? Pak Camat kita kembang apa? Kembang kandil? Oke. Kembang kandil makan anyer diring bedil ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Kalau kaget cekelan apa? Ya kene kan kaget goblok malah mau sing ora-ora. Masa aku kan cekelan sikil yo rapas. Alhamdulillah. Lagi-lagi kabeh lalu tang gede. Ibu-ibu sing ora baten. Kene enggak nonton. Lah iya pada macam Yura apa? Jangan ada salah. Kali baca aja. Yura sesu. Masa ngambek? Ngambek karaoke ya kuat. Ayo, ngambek kuat dulu nggak bisa ngacem. Bahaya. Biasanya kalau saya bully itu pulang doanya mandi karena dakwatul madlum mustajabun, doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya kalau Pak Camat berdoa belum diijabah berarti harus selalu kita zolimi. Nanti kayak kiai malah ngaji. Berapa jangan berkurangnya dan nuswantoro. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, fid dunya hasanah. Saya ulangi, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi merasa tidak cukup. Jangan minta tenang tapi mintalah. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang yang senang-senang hatinya tidak tenang. Mekanisme agama ngatur. Bagaimana supaya kita merasa cukup? Muncul sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Dadi wong sugih yo ora usah sombong. Dadi wong kere yo ora usah susah. Miskin atau kaya itu ternyata mawangan. Mawan itu bahasa Indonesianya apa?
Kawan ini bahasa Jawa goblok. Pawaan kawan. Apa Bu Kades? Pawaan ini bahasa Indonesia apa? Perawakan kata Bu Kades. Karena saya kalau ngomong bahasa Indonesia susah. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa kayak bahasa Indonesia ini macam apa? Wah, masa kencing ceratan keping. Kencing ceratan. Lucu temen ya. Kencing ceratan. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing tawar menawar. Kan susah ya bukan siapa yang kencing tawar menawar. Kalau maning contohnya, isah-isah. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Salah mas. Kalau bahasa Jawa itu kalau piring isah-isah, kalau baju apa? Kalau beras susi. Orang Jawa tuh keren sama-sama tembelek. Mertunya saka sini beda. Anaknya ya beda. Teleke pitik arane rinco. Teleke wedhus arane teleke sapi arane lekong. Pantesan iki ngajak ngaji ra abang yo tapi sini kebak tolek. Perawaan. Coba Anda lihat, kenapa saya bilang perawaan? Sama seperti gemuk dan kurus. Gemuk dan kurus itu perawaan. Ada kalanya orang makannya sedikit gemuk, ada kalanya makannya banyak tetap kurus. Keren. Bukan kecil, orang yang makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Ajeng banget, sebentar cowok kayak dia. Kok tipis-tipis temen ya? Banget yang bagus itu, badan masa kecil banget. Lah orangnya sekian, anaknya sepira. Nah sama Pak, kaya atau miskin itu bawaan macam. Ada kalanya kerja keras 24 jam tetap miskin. Kerjanya biasa-biasa baik tapi sugih. Karena bawaan. Dan yang perlu Anda ingat, saya nggak mau Anda berpikiran bahwa kaya atau miskin itu ada sangkut pautnya dengan ibadah. Oh no. Coba Anda lihat. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia baik kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tapi ingat, walakin yu'tid din, tetapi Allah memberikan agama ila man yuhibbuh, hanya kepada orang yang dicintai. Jadi kaya atau miskin itu gak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau Anda menghubung-hubungkan antara ibadah dengan harta, bahaya. Tambah lebih bendino nang masjid, bendino sholat kok kiri. Kalau gitu saya nggak usah sholat sekalian. Itu salah. Karena kaya atau miskin itu gak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau ada kaitannya dengan ibadah, yang paling kaya seharusnya bukan orang Amerika, harusnya Mbah Lebene Toyareka. Tapi ini sebelum mati arahnya apa? Coba lebih itu ibadahnya kurang apa? Dari orang lahiran sampai kematian yang ngurusi lebih. Kok lebih keprimen ya? Lebih. Kayim. Apa terbiarannya? Kayin. Kayin apa kayin? Kayin. Dik ya kayime. Dia kayin. Jangan menghina kain. Kita itu jadi orang tua kurang ajar. Kalau punya anak menantu polisi, bangganya minta ampun. Siapa menantunya? Polisi. Siapa menantunya? Tentara. Siapa menantunya? Kain.
Loh, polisi kiai penting, tentara penting, kaya nggak kalah penting. Tentara mati sih bungkus apa? Aye. Bukades mati yang bungkus siapa? Aye. Camat mati sih bungkus siapa? Aye. Polisi mati yang bungkus siapa? Aye. Kaya mati bungkus dewe. Aye. Jadi salah kalau kita mengaitkan antara ibadah dengan kekayaan. Maka apa? Fidunya hasanah itu harus qanaah. Soal miskin atau kaya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Loh, kalau saya itu harus kaya karena kerja keras, Pak. Saya dulu zaman kuliah narik becak untuk saya biaya kuliah 6 bulan. Gak kaya-kaya. Kamu itu asin ya? Pengajian seng gimana asin ini ya? Pengajian itu horor temen. Ya, ikan asin kan? Aku jadi terganggu. Ini kayaknya pengajian paling horor sedunia. Masa pengajian nanggurin wasit goblok temen. Sosis. Oh, sosis goreng. Kamu suka sosis? Kamu jangan bilang-bilang sosis, kasihan Bu Lurah. Gara-gara mampu wakas udah dilatih dia apa lagi? Kekayaan atau kemiskinan gak ada hubungannya dengan kerja keras. Kalau kerja keras harus kaya. Saya dulu zaman kuliah narik becak, gak kaya-kaya. Saya dulu karena gak mendapatkan kiriman uang dari orang tua untuk bayar kuliah, saya harus bekerja keras. Saya narik becak. Dan saya belajar sabar Pak Camat itu dari tukang becak. Tukang becak iya orang yang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang orang teka becaknya tumpakin dewek. Sabar. Saya pernah naik becaknya ditabrak mobil Pak. Becak saya remuk hancur. Saya nggak marah kok, saya sabar. Saya malah nyanyi lagu India. Matadi. Makanya kenapa kemudian waktu itu saya punya konsep, Pak. Kerja itu tidak harus keras. Tapi ingat konsepnya 3. Ini coba bagi kamu yang merasa kekurangan, merasa tidak mampu, merasa nggak punya kelebihan, kamu ingat. Quote-nya Gus Miftah Malabari. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Tapi kerja keras kalau nggak cukup, maka ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Baleni mana nih baleni? HP siapa ya? Mana kuota nih goblok, ngerekam nggak butuh kuota. Goblok. Ngerekam nggak butuh kuota. Kamu kurang minum ya, karena kasih air alat tangkap kamu. Nah, kamu minta teman ya. Kalian mantan copet ya. Siapa sih Anis? Kayak saya hari ini copet. Copet hatinya Bu Lurah. Iya. Sampai saja Bu Lurah, sejumlah-jumlahnya Bu Lurah saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup.
Dan kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Kalau pacaran beda. Bukan kerja keras, tapi keras baru kerja. Dibalik, saya yakin Bu Kades sudah gak paham. Sumpah ya. Nah, yang perlu kita lakukan itu apa? Ikhtiar sebaik mungkin. Maka wabtaghu fima atakallah darul akhirah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Bisa mana? Oh, sing ngomong sosis iya. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Makanya sing pinter bakul niate pengajian tapi karo dodolan. Ngejar akhirat dapat dunia. Nah, soal dunia kewajiban kita itu ikhtiar. Soal hasil urusan Allah, wajibmu kuwi nyambut gawe. Soal hasil urusan Gusti Allah. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Contoh, kalau ibu jualan, wajibmu itu jualan. Yang mendatangkan pembeli itu Allah. Yakin saja kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Jualan sosis, ada yang jual, ada yang beli. Nggak laku, jadi makan sendiri. Repot amat. Itu kan jadi laku. Itu laku bukan karena kamu yang jual, karena terprovokasi dengan pengajianku. Endorse. Kau pengen matang nih kau ya. Ini penjual paling kaya ini, coba. Ini bapaknya yang ini penjual paling kaya. Coba. Kopi saja kapal. Tapi itu kopi yang paling bohong, katanya kapal api. Dibuka kopi ini langkah kapal. Kalau penjual pak yang paling jujur cuma satu, sarung gajah gitu. Dibuka sarungnya muncul belalene. Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Makanya apa? Supaya prosesnya ini baik, kemudian muncul tawakal, dibuat sistem. Sistemnya apa? Ibadah. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad dipanggil sampai Sidratul Muntaha. Membawa satu sistem ibadah untuk kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah sehingga apa? Muncul rasa qanaah, muncul tawakal. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Kayak kamu senang sama cewek banget, sudah ikhtiarmu lamar saja. Soal ditolak atau diterima urusan nanti. Makanya saya senang kalau kamu pengen menikah senang dengan dua cewek, kamu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sholat istikharah. Tuhan, saya bingung mau pilih yang mana. Ikhtiar istikharah. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah, yakinkan dulu dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istikharah, gak ada yang mau. Rongos. Akhirnya pakai kuatnya Gus Miftah. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika.
Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Kalau saya nggak butuh itu. Cinta ditolak, pakai punya Gus Miftah yang lebih keren. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Pak Sati tadi ngomong sih ya. Ini model apa ya? Cakapan anak bayi. Lah iya, dia larang. Murah kan jadi toya reka saja. Murah dinyam. Ya mak, lu mau ngelurai ulun emang titik ya. Apa? Camate, wah camate kere. Camate nanti pakai gak berani makan snack. Gimana karena camat, gimana? Bisa malu lah. Kan kalau orang NU kalau bikin pengajian 4 acaranya 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untuk. Makanya Bukades punya prinsip ngamal jen orang ngomel. Apalagi perempuan. Perempuan tuh hobinya cuma 3, ngemil, ngomel, ngemol. Makanya kalau bisa punya istri baca cukup 70 cara membahagiakan pasangan. 1 shopping, sisanya 69. 70 kurang 1 berapa? Emang aku salah? 76 mata ada 76 ya. Nah, Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah. Ini berarti apa? Ada satu peristiwa yang maha dahsyat, yang maha penting. Saking pentingnya peristiwa ini, Allah mengabadikan satu ayat dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat Subhana. Maha suci. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya peristiwa ini. Kalau peristiwanya saja dahsyat, berarti perintah yang diberikan itu maha dahsyat. Kalau peristiwanya saja penting, berarti isinya jauh lebih penting. Kalau Bu Lurah dipanggil Pak Camat secara langsung atau Bu Lurah dipanggil Bupati secara langsung, berarti ada perintah yang sangat penting. Sehingga kemudian apa? Perintah sholat ini Bapak Ibu menjadi sistem mekanisme kita untuk dialog dengan Allah. Apalagi lagi ini ada anak-anak yang sudah. Kamu ingat kalimat ini? Dalilnya kamu ingat. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap, omong-omongan dengan Allah, telepon-teleponan dengan Allah, WA-WA-an dengan Allah, DM-DM-an dengan Allah, caranya apa? Falyaqra'il Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an. Nah, Anda yang mungkin sibuk jarang baca Al-Qur'an, sholatlah. Karena di dalam sholat ada bacaan Quran. Berarti begitu kamu sholat, kamu sedang omong-omongan dengan Allah. Persoalannya adalah, kalau kita ditelepon sama bupati, seorang kepala desa atau camat ditelepon sama bupati, itu khusyuknya minta ampun. Bahkan saya punya teman polisi, Pak, Kapolres, ditelepon sama Kapolri. Yang telepon di Jakarta, yang ditelepon di Jogja, angkat HP, sampai siap dan di telepon orang ngomongnya gue siap dan kan goblok temen. Saking khusyuknya ditelepon sama atasannya. Yang menjadi persoalan adalah kenapa ketika kita dipanggil oleh Allah untuk omong-omongan dengan Allah, tapi hati kita gak pernah bahagia. Di telepon Allah malah susah. Saya mau tanya, adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Allah.
Tapi faktanya banyak orang toyareka ketika dipanggil Allah malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Ada mami. Anggur ning sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanggung. Kalau kita dipanggil Allah saja susah, bagaimana kita mau bahagia? Kembali kepada fitrah Hasan. Pada dalam hadis qudsi Allah sebutkan apa? Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku cinta ketemu dengan hamba-Ku. Wa idza kariha liqa'i, dan ketika hambaku benci ketemu dengan aku, wa karihtu liqa'ahu, maka aku benci ketemu dengan hamba-Ku. Coba apa kalimat seruan adzan itu? Hayya 'alas shalah. Hei wong toyareka, ayo salat. Malah adzan man. Padahal apa yang diberikan oleh Allah. Begitu kita mau salat. Hayya 'alal falah. Hei wong toyareka, mari kita meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Artinya apa? Kalau pengen menang, dengar adzan, sholat. Kalau pengen bahagia, dengar adzan, sholat. Kalau pengen sukses, dengar adzan, sholat. Tentara dipanggil atasannya, langsung datang. Kenapa kita dipanggil oleh Allah cuek? Kita itu kan senang dengar adzan cuma sekali, Bapak Ibu. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi mergo bukate. Makanya acara saya Kultum Ramadan bareng Gus Miftah di televisi Jawa Timur JTV, itu penontonnya banyaknya minta ampun. Orang Jogja nonton JTV, orang Purbalingga nonton JTV, TV Jakarta kalah. Saya bahatin, orang-orang ternyata suka dengan ceramah saya di TV. Ternyata enggak. Kenapa orang Purbalingga nontonnya TV Jawa Timur bukan TV Jakarta? Karena Jawa Timur adzan maghrib luwih gasik, luwih gelis, primen. Sing kurang ajar anak inyo, adzan ngasar buka puasa. Saya bilang, kenapa kamu adzan ngasar sudah buka puasa? Nah, dijawab, mohon maaf Bang, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya pada, makamu ya, adzannya pada. Kesimpulannya adalah, kalau kita pengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ingat dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Bahkan kalau Anda pengen tahu seberapa dekat Allah dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Nah Bapak Ibu, sekarang mulai kita tata ya. Mungkin kita ibadah tidak membuat kita kaya, tapi yakinlah ibadah membuat kita tenang. Mungkin dengan ibadah kita tidak punya banyak uang, tapi dengan ibadah membuat hati kita tenang, nyaman. Padahal yang dicari itu siapa? Hati yang nyaman. Dan siapa orang yang akan datang kepada Allah dengan selamat? Ilaman atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana hatinya selamat kalau tidak ayem? Syarat untuk hati yang selamat adalah hati yang ayem. Kenapa? Qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Kalau hatimu rumahnya Allah, dengar aja, harusnya nyambung. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan fungsi hati itu adalah al-hatif ar-rabbani, telepon ketuhanan. Kalau kamu dengar dan susah, berarti nggak ada sinyal ketuhanan di dalam hatimu.
Tapi ketika kamu dengar dan hatimu nyaut, berarti ada sinyalnya dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Diajak zikir, ayo. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hebatnya orang NU, supaya kita khusyuk sampai cara zikir pun itu diatur. Bagaimana caranya? Dengan menggoyangkan kepala. Yang kata orang Wahabi ini bid'ah. Tapi bagi orang NU nikmat. Saya ditanya Bu Kades, kenapa orang NU kalau zikir harus pakai menggoyangkan kepala? Kita bikin contoh kasus. Bikin kopi. Ada gelasnya, ada kopinya, ada gulanya, ada air panasnya. Diaduk. Satu bikin kopi, ada gelasnya, kopi, gula, air panasnya, tidak diaduk. Kira-kira lebih nikmat yang diaduk apa enggak? Diaduk. Ibu-ibu pilih mana? Diaduk-aduk apa didiamkan saja? Ya enak diaduk-aduk. Masa pengajian, masa tahlilan dikir kok sepanan? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha ya benar, ya diaduk-aduk. Bu, diudek-udek Sing suwe. bukan des diudek-udek. Diudek-udek sing suwe. Makanya kalau orang NU supaya lebih khusyuk, kalaupun momen Baitullah nyambung, dia terus demikian rupa. Afdhalul dzikri fa'lam annahu, ada yang semangatnya minta ampun. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang kayak entong di luar dikit dulu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la. Apa yang penting hatinya nyambung. Anak sing cepete ra umum. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la. Ada yang kemayu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa ke? Kai beto yare. Sehingga apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dikir. Sehingga Bapak Ibu, tujuan akhir dari perintah sholat itu adalah menjadikan hati kita mutmainnah. Kenapa? Karena di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada bacaan Quran yang kita langsung omong-omongan dengan Allah. Itu artinya kalau kamu sudah sholat, hatimu tidak nyaman, berarti ada yang salah dengan sholatmu. Keprimen, sholat itu sholat yang kejiwaan. Cepetnya ra umum. Allahu Akbar. Tunggu, dosa. Maka saya sendiri juga tidak setuju kalau orang terawih itu terlalu cepat. Ya cepat boleh, tapi ya jangan nyawar temen ya. Masa kayak blitar kayak 20 rakaat 5 menit. Lagi keprimen ya. Sing diwaca apa? Ya boleh nangis. Kalau saya daripada membacanya terlalu cepat, mendingan baca Fatihah saja, nggak usah baca surat. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Boleh. Daripada membaca Al-Kafirun satu ayat malah nggak komplit. Atau bacanya pendek saja. Umpamanya, ini nanti siapa? Kakek siapa? Pak Dalail. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Dalail. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Baca Fatihah tanpa surat itu hukumnya sah.
Yang menjadi masalah baca surat tapi nggak baca surat Fatihah. Karena lagi ya, imamnya lali Jumatan. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Lali baca Fatihah. Sama makmumnya diingatkan. Subhanallah. Imamnya lupa. Salahnya di mana? Diulangi, dipikir kurang fasih. Ya ayyuhal kafirun. Makmumnya saya baca. Subhanallah. Pak Dalapil semakin bingung. Diulangi maning. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum bunyi imam bengok banget. Fatihah. Sing bengok Fatihah kayak batal apa ora? Ya batal. Kan udah baca sholat. Sampingnya Pak Camat, nasihatin. Tak kena ngomong. Sampingnya banter ngomong dewek. Untungnya orang ngomong. Ya. Jadi ini juga apa ya Mas ya? Kritik konstruktif. Ya cepat ya cepat, tapi ya jangan kayak gini. Masa 23 rakaat, 5 menit, 7 menit keprimen. Pasti nggak akan ada tumak ninanya. Karena asal sampai, kamu saya penting ya. Ada orang-orang yang bisa. Saya bisa pikir ngomong-ngomongan orang-orang. Mas mengaji udah menampakkan. Hampir saja saya bacakan ayat kursi. Kalau dia nggak perlu bacakan ayat kursi, caranya ambil kursinya lempar ke bawah. Berani kursi. Ya Allah, alhamdulillah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita minta sama Allah. Begitu kita sholat, hati kita nyaman. Insya Allah, apapun keadaan yang kita dapati, kita suka, kita bersyukur, kita duka, kita bersabar. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan yang tenang di tengah badai yang paling hebat. Siapa itu? Orang-orang yang menjaga sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjaga sholatnya. Amin. Allahumma amin. Sudah 4:30. Apa? Jamnya rusak, matanya larang ya. Pamer. Aku nggak pamer. Cepat baisin. Kita dorani. Jangan jenang loket tipis kehilangan cincin. Bapaknya cincinnya apa? Iya. Oh, batu nisan. Beda kalau kiai ini artis ya beda. Kita baca hasbi rabbi 3 kali. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maafi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hasbi rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi ma fi qalbi
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia dan masyarakat Toyota